kali setahun sama dengan 24 miliar kan. Kita iyain aja. Iya oke kan begitu kan. Oke kan. Audio Jungle. Bener nggak sih Angel juga janjinya awalnya mempromosikan Bang Olive itu ya di berbagai Oh ya. program TV. Iya. Selain infotainment ya berbagai program TV, tapi dia nggak menepati janji-janjinya nih Bang. Ya, kalau itu kan persoalan masa depan sebenarnya. Yaitu dia kan karena sudah mendapatkan banyak hal dari kita ngasih macam-macam, dia timbul lagi serakannya. Bang, bagaimana Bang setelah video klip ini jadi saya akan promosikan ini. Jadi dia bagian promosi ini ceritanya. Oh, oke. Jadi dia tadinya kan bagian promosi bukan dia nih. Tadinya bagian promosi kan Tata Lim. Baik. Diambil alih sama Angel karena dia tahu nih duitnya banyak kan gitu. Amin. Dia ambil sama Ali sama Angel, dia bagian promosi, berantem lagi mereka tuh kemarin itu waktu di ini kan. Nah, baru dia cerita nanti Bang, setahun ke depan video klip ini kita promosikan setiap bulannya, nanti kita tampil di infotainment. Nih Abang siapin aja nih satu paling enggak 2 miliar lah satu bulan. Hah? 2 miliar itu uang apa itu? Infotainment 2 miliar kan. Pokoknya lagu-lagunya nanti kita ini kan lagu kan ceritanya duet nih. Oke. Jadi nanti kita bikin gimmick-gimmick gini sehingga rame kan begitu. Ya oke. 2 miliar kali setahun sama dengan 24 miliar kan. Kita iyain aja. Iya oke kan begitu kan. Oke kan. Nah, terus rupanya ada kesepakatan lagi si Angel dengan Tata Lim. Tata Lim tahu dong kan gitu orang lama di dunia entertainment kan. Iya. Tata Lim dikasih lah 500 juta rencana kan. Jadi Angel bicara sama Tata Lim, nanti kalau udah clear duitnya dapat 24 miliaran, lu kena 500 juta ya dibagi sama Angel katanya. Ini kan cerita iming apa namanya tuh? Orang dapat harapan ini kan akhirnya berhitung gitu kan. Iya, iya. Apa namanya? Menghayal. Jadi hayalan dia Hayalan setahun ke depan 24 miliar, nanti si Tata dibagi 500 juta. Rupanya Tata kesel. Kenapa cuma 500 juta gitu. Kan sebenarnya jauh kan yang bagian promosi kan si Tata harusnya kan diambil alih sama Angel kan udah ini berduit nih kan begitu kan. Nah, akhirnya berantem lagi di situ mereka tuh. Akhirnya berantem lah pokoknya rame kan. Nah, dalam posisi demikian saya nggak bisa membuat ini menjadi biasa-biasa aja. Iya. Karena berantemnya sudah mulai Angel menghina-hina keluarganya Tata Lim dan keluarganya Uzi Saputra. Ibunya Tata dihina-hina oleh si Angel lewat Instagramnya. Nah tentunya Tata kan laki-laki. Laki-laki maco Tata itu kan. Masa laki-laki sampai nangis, berarti kan ada sesuatu yang pahit kan yang dia derita kan gitu. Tata Lim kan gitu. Nah akhirnya Tata Lim ngadu ke saya dong, ya sudahlah kita selesaikan secara hukum bukan secara adat. Gimana Bang caranya? Ya itu kan barang-barang properti kita dia tuh kita minta-minta nggak dikasih sama dia bawa kabur gitu kan. Udah gitu dia nipu-nipu yang infotainment kan. Tapi sebelum saya masuk ke taraf benar nggak sih angka 3 juta per infotainment itu, saya harus bertanya sama teman-teman media dong. Iya betul. Ya kan, saya bertanya sama yang ikut di Bali, nggak ada Bang, mana ada itu. Yang di Bali pun teman media marah kan gitu, kurang aja nih, kena dikerjain sama Angel kan, Angel bawa kabur duit kan gitu kan. Terus kemudian yang digosongkan teman-teman media ini, teman-teman infotainment, kan marah juga teman infotainment kan. Waktu di Bali juga kan kita tanya, emang ada segitu? Nggak ada Bang. Terus lu dapat ininya dari mana ongkosnya? Ya kita cuma tiket pesawat doang. Nah loh, mau nggak mau kan saya karena mereka di Bali kan perlu, mereka juga walau infotainment perlu juga di entertain. Akhirnya saya ambil lagi dana saya buat mereka khusus buat kita happy lah. Nah happy di Bali artinya secara baik dan bijak teman-teman infotainment ini kena dikerjain juga oleh Angel. Dan mereka nggak salah, ya mereka udah bener bekerja mencari berita kan. Ya, Diundang yang ya, Bang? ya Diundang. diundang. Yang salah Angelnya yang memanfaatkan dua keadaan ini, dia mengolah menjadi duit kan begitu. Itu salahnya Angel. Oke kita paham. Jadi teman-teman media yang berangkat infotainment yang berangkat ke Bali itu nggak salah, karena namanya media kan dia cari berita. Cuman ketika mereka cari berita secara mereka nggak tahu, Angel mengolah cerita. Nah, kesini bicara sini dia ngolah. Bahkan ada kita ngasih apa namanya, ngasih buat mereka di Bali ya, akomodasi di Bali, diambil juga sama Angel. Akhirnya kan saya ini lagi menyiapkan lagi pendanaan buat. Padahal udah ada jatahnya ya Bang? Udah ada jatahnya. Ternyata kita tanya mereka malah
Enggak ada itu bang, mereka juga biasa-biasa aja kan. Ya sudah, kita kan namanya orang ini juga kita paham. Orang di Bali jauh dari keluarga, terus di Bali cuma ngeliatin laut kan nggak mungkin. Akhirnya udahlah, ini kita ada, ini kita, iya kita bereskan lah supaya kita happy, mereka juga happy. Itulah dengan teman-teman infotainment. Bang, tapi dulu Bang Olive tuh sempat jadi kuasa hukumnya Angel yang kasus apa sih Bang kalau yang belum tahu? Oh, Bisa ya. nih, Bang. Kasus kripto, kripto. Jobnya Desarma, MNC. Ya, Nah, kasus kripto. Memang saya dikenalkan oleh kawan ke Angel karena Angel ada katanya dia ditipu orang nih. Karena kasus kripto. Belakangan saya paham ternyata bukan ditipu tapi tipu penipu kan. Gitu. Jadi kasus kripto saya bela dia. Ya, bela dia karena permintaan kawan. Kawannya kawan dekat saya yang memang nggak bisa saya tolak permintaannya. Jadi saya harus backup si Angel karena kawan kita ini tadi. jadi itu awal perkenalan di situ juga Bang ya, bukan? Atau sebelumnya sudah kenal Sama siapa? sama Angel? Sama si Angel belum kenal. Kita kan Berarti di itu apa awalnya dari kasus yang Abang megang iya, itu ada iya. permintaan teman. Kami permintaan Tempat teman. cerita. Teman kita teman dekat yang permintaannya nggak pernah bisa kita tolak. Jadi dia minta tolong si ini, si Angel ya sudah kita tolongin. Biasa aja kita nolongnya kan, secara prosedur kan, ya kan. Nah itu. Dari situ berarti kenal. Dari situ akhirnya- benar baru itu kan kita paham. Oh dia bisa nyanyi, ya sudah. Kita kan punya band yang udah lama, yang sekarang yang udah jalan juga kan. Tapi ada beberapa lagu yang bisa diduetkan. Dia mau tuh diduetkan. Dari situ mulainya, Oke, baik. gitu. Bang, tapi ada yang janggal. Netizen kan juga ada jejak digital ya. Maksudnya Tata Lim ini kan juga sahabatan sama Angel nih, Iya. Bang. Ini gimana Bang masalah itu, Bang? Sahabatnya. Iya, iya maksudnya orang-orang tahunya kan Tata juga punya hubungan baik sama Angel gitu, sahabatan gitu. Dulunya. Iya dulunya. Iya. Kalau sekarang enggak ya, Bang? Jangan berantem itu. Dulunya emang hubungan baik mereka itu karena Tata adalah manajernya Angel Elga. Oke. Manajernya Elga. Jadi Tata ini yang cari-cari di info mana, di mana Angel di mana. Jadi Tata ini yang atur-atur nih. Angel Elga tinggal nikmatin apa pekerjaan Tata kan. Hubungan mereka adalah antara manajer artis dengan artisnya gitu. Sampai pada akhirnya bisa pecah begitu gara-gara yang proyekan yang Iya gara-gara project. Karena apa? Harusnya yang megang promosi Tata. Karena Angel tahu duitnya ada, dia ambil alih semua. Saya aja yang ambil alih pekerjaan ini semua. Jadi bagian promosinya Angel, bagian ketemu infotainment juga Angel, bagian ngedit-ngedit juga Angel, iya kan? Bagian angkat-angkat properti juga Angel juga begitu. Jadi semua diambil. Jadi teman-teman lain gak ada kerjaan kan gitu kan. Diborong sama dia. Jadi duitnya kan dia semua. Diborong ya? Diborong ya. Kita juga kaget-kaget. Kita pikir ada delegasi tugas kan. tuh bagi-bagi gitu. Bagi-bagi tugas, ternyata enggak. Nah, makanya kita kaget, termasuk juga hubungan dengan media kan Angel juga akhirnya. Jadi dia mengerjakan sendiri itu, diborongnya sendiri. Ya hasilnya berantakan lah tentunya. Oke. Bang, dari pas kasus bergulir Abang melaporkan sampai detik ini komunikasi sama Angel ada nggak, Bang? Nggak ada komunikasi sama Angel. Dia juga nggak ada etikat baik tuh ngubungin Bang Oli. Nggak ada juga. Mungkin begini, kan harusnya kan dia bisa telepon saya kan, walaupun WA blokir-blokiran, tapi kan bisa telepon-teleponan kan begitu. Kita WA blokir, Instagram blokir, tapi kan kalau telepon kan aktif, ditinggal nelpon bunyi, tenot gitu. Pada suatu ketika Angel bilangnya di mana di Amerika kemarin itu kan, waktu sebelum persoalan kan. Pas ada persoalan kita cek, ternyata dia nggak ada di Amerika, adanya di itu tuh Lenteng Agung situ LA juga. Bang, Ya, Angel nih seolah tidak memperdulikan laporan Bang Oli nih. Bang Oli gimana? ya biar aja, biasa aja. Banyak kan orang nggak mempedulikan, ada orang laporan polisi kan banyak yang nggak pedulikan kan. Tapi pada satu titik ketika jalannya sudah terjadi, dia akan jalan terus dan itu akan menempel. Nah itu dia. Nah karena ini bulan Desember, tentunya kan kita jangan juga kan Nge-push ya, Bang? nge-push di bulan Desember dan kasihan orang mau akhir tahun, siapa tahu dia mau ke Amerika terus nggak balik lagi kan gitu. Ya biarin aja gitu. Seperti itu. Tapi Januari jalan nih, Januari jalan. Jalan. Bang, mohon maaf kalau ada yang bilang Bang Oli nih pansos nih gimana, Bang? Pansos. Sebenarnya pansos juga enggak juga ya. Kita ini kan udah 22 tahun jadi pengacara. Iya. Duit juga udah banyak, ya kan? Udah hidup juga udah bahagia-bahagia juga gitu kan. Apalagi di dunia pengacara ini kan kita dikenal juga. Di lingkungan atas kita dikenal, di lingkungan tengah dikenal, lingkungan bawah dikenal. Terus pantas buat apaan? Kalau hanya buat artis kan gak ada duitnya juga kan begitu. Kan gitu. Jadi enggak ada kepentingan itu selain kita kepentingan seni. Iya. Karena Hobi ya, Bang? iya, karena hobinya adalah kita seni dan ngeband, tentunya kan kita
bukan pansus namanya gitu. Ya kita seni aja. Seni ini kan harus disampaikan kepada masyarakat. Itulah salah satu sarananya dengan kita bergabung dengan orang infotainment. Yuk kita ini seni kita ini mari sama-sama menikmati kan begitu. Gitu. Jadi kalau pansus ya enggak lah. Bahkan kita lebih dulu terkenal zaman 2000-an daripada dia tuh kan. Wong kita udah jadi pengacara, kita juga udah sering masuk media TV zaman dulu kan. 2006, 2027 kan sering banget sama kita keluar tuh kan. Kita udah nanganin Rico Ceper, nanganin Nia Paramita kan itu di dunia infotainment keluar semua tuh. Zaman dulu tuh kan kalau di jejak digitalnya ada itu. Muka kita tuh cuman dulu muka kita masih rambut pendek, masih ganteng kan gitu kan. Orang pangling kok ya Bang. Orang pangling, oh kita ada kok. Lihat tahun 2000 kasus Rico Ceper dengan Stasi. Loh kita 3 bulan sendiri tuh ada di situ. Nah orang yang bilang kita pansos tentunya anak-anak mungkin umurnya masih muda waktu itu. Jadi belum lihat kita nih. Benar, setuju sih. Gitu. Kalau di total nih Bang, kerugiannya berapa Bang? Total kerugiannya Iya. ya sekitar 6 miliar lah. 6 miliar. Iya karena ada beberapa barang-barang mahal termasuk gelang karter, apa namanya sendal yang katanya buat sini sih itu kan gitu kan. Nah, tapi kita ya sudahlah kita kumulatifkan aja ya udah itu kerugiannya. Cuman kita cuma minta barang-barangnya balik aja karena mau dipakai properti di Ulipa Project ini barang-barangnya. Kecuali Hermes ya, saya mau jual aja itu Hermes. Mau diputer lagi ya Bang? Mau diputar lagi buat kehidupan dunia yang lain. Bang, berarti kalau yang kasus sama host yang satu itu Bang, kasus si Feni Rose itu meradatan dari kasus Angel juga ya Bang? Ya? Begini, mungkin ini rentetan dari kasus ini karena begini, Angel ini kan pinter bermain peran dan pinter memanipulasi cerita sehingga ada suatu posisi di mana dia menceritakan keadaan yang tidak sebenarnya kepada si Feni Rose. Kan kita juga sama Feni Rose kan di Bali kan juga akrab juga. Iya. Nah kita juga kan nggak ada niat masuk ke acaranya Rumpi juga karena Angel yang menawarkan. Kita mah semua orang datang juga kan kita sok aja kan begitu kan. Ya dulu kan begitu kita ada yang mau datang ayo kan begitu kan gak ada persoalan. Nah cuman mungkin karena Angel antipati sama Tata, antipati sama Oji, terus kita juga kemudian kena diskredit. Mungkin dia menggalang cerita atau mencari saksi yaitu sih yang namanya Mbak Feni Rose. Mungkin dia ceritakan yang begitulah kan gitu ke Feni Rose atau justru kepada atasan dari Mbak Feni Rose dia si Angel cerita gitu sehingga timbul kesalahpahaman mempersepsikan keadaan sehingga timbullah setting negatif. Nah, apalagi mereka nggak mengenal kita siapa. Kalau orang hukum pasti kenal saya. Di Uli Payung Mara pengacara dari tahun 2000 udah ada. Ya kan dari zaman dulu orang udah kenal kita. Tapi kalau orang entertain kan rata-rata nggak terlalu dalam di wilayah hukum kan sehingga mereka nggak paham kita siapa. Tapi kalau teman-teman penegak hukum kenal semua dong. Gitu. Nah, karena mereka nggak kenal, mereka timbullah si Feni Rose. Ini pengacara, bukan pengacara nih kan gitu kan. Ngaku-ngaku pengacara, talent ngaku-ngaku pengacara. Nah, itu dia. Jadi Nah, nggak studi dulu lagi kan? dia nggak studi dulu, dia main ngoceh-ngoceh begitu. Nah, yang saya khawatirkan, ocehan dia itu nggak cuma kepada Tata Lim. Dia mengoceh-ngoceh, Feni Rose ngoceh kepada si ini cerita yang negatif semua. Apalagi dia kan merasa populer. Orang merasa populer kan gampang aja mendiskreditkan orang lain kan. Ini yang saya nggak bisa terima. Paling enggak saya memberikan pelajaran kepada Mbak Feni Rose. Haruslah menjaga perilaku dengan siapapun juga, baik orang dikenal maupun tidak dikenal, baik orang di bawah maupun orang di atas, supaya apa? Harga diri manusia masing-masing terjaga. Timbullah yang namanya kemaslahatan sosial kan gitu. Nah, ini pelajaran buat Mbak Feni Rose. Ya, akhirnya kan kita bikin laporan polisi. Ada tujuannya, bukan tujuannya menghukum, tidak. Tujuannya melatih dia untuk berubah. Dia punya perilaku yang tadinya buruk menjadi baik, kan gitu kan. Kan kita juga kan bukan pengacara atau bukan sarjana hukum doang. Kita kan psikolog juga. Tahu dong mana yang cara mengatur perilaku manusia kan lewat kan reward atau punishment. Ya kan? Ya ini yang kita kasihlah semacam punishment kepada si Feni Rose. Tentunya bukan berupa hukuman fisik ya di penjara, tidak, tapi dengan kita bikin laporan polisi kan itu sudah hukuman psikis kan, kejiwaan kan. Walaupun dia bilang bodoh amat tetap aja dipikirin kan begitu. Apalagi kalau kita tiba-tiba jadi orang yang keras, nah itu bahaya kan gitu. Ini kan kita baik-baik aja. Cuman memang kemarin udah Update-nya gimana Bang? Ya, update-nya gimana? Ya datang dia panggilan ketiga si Feni Rose datang dengan pengacaranya. Cuman tetap
bahasanya mereka nggak mau komunikasi sama saya dan ditawarkan oleh penyidik tuh dari kepolisian. Kan ada yang namanya sekarang restoratif justice, ya. itu sudah disampaikan oleh penyidik, silakan. Nah Angel nggak mau tuh, si Feni Rose nggak mau tuh. Oh, nggak mau restoratif justice? Iya, Feni Rose nggak mau restoratif. Alasannya apa, Bang? Karena dia masih merasa nggak salah gitu ya? Ya mungkin merasa nggak salah, mungkin dia masih sebel kali sama kita kali gitu. Tapi kalau Bang Alif sendiri, instruksi restoratif justice sebenarnya mau mengikuti? Kalau saya kan konsolidasi hukum, konsolidasi perilaku itu kan bagus-bagus aja. Iya. Konsolidasi sosial juga bagus-bagus saja. Nah itu nggak ada persoalan saya. Oke. Mungkin dengan restorasi justice kita adakan konsolidasi sosial. Saya berdamai dengan Feni Rose. Nanti kan publik melihat sudah berdamai berarti sudah selesai persoalan kan begitu kan. Seperti itu. Nah cuman pelajaran berharganya jangan sampai dia membuat pikiran negatif kepada seseorang diceritakan ke banyak orang lain sehingga ini yang namanya timbul fitnah. Ya itu yang saya hindari, daripada ini fitnah kemana-mana, saya hentikan di sini supaya orang tahu ini fitnah, supaya dia jangan lagi memfitnah kelanjutannya. Ini gitu kan, ini kan merubah perilaku manusia ini kan, gitu. Berarti dengan kata lain masih lanjut juga laporan terhadap Feni Rose tuh ya Bang? Ya, lanjut dong. Itu sampai tahap apa berarti Bang, kalau kemana sudah diperiksa ke depan atau apa? Ya ini kan kemarin lidik, nah, nanti gelar perkara untuk sidik, karena kan setiap penyelidikan harus ada, kalau sudah diduga ini harus naik penyidikan. Tapi nanti kan ke saksi ahli dulu, ya biarkanlah ini. Tapi dengan berjalannya laporan pencemaran nama baik ini tentunya juga sebenarnya secara kejiwaan berdampak kepada Mbak Feni Rose. Pasti ini berdampak banyak. Saya timbang-timbang juga, ini udah dampaknya udah lama kan, kasihan juga nih, gitu. Kemarin juga kan katanya agak kurusan tuh Mbak Feni Rose. Sebenarnya Bang, kalau misalnya dari keduanya ini, dari Angel atau Feni, mau meminta maaf secara gentle gitu ya, ketemu gitu, Bang Alif sih mau nggak sih? Ya mau aja dong. Kan kita kan ini kan bisa mengukur mana orang ini lebih baik, mana belum baik, kan bisa mengukur. Kan kita 6 tahun belajar ilmu jiwa loh di UI. Ini kan kita belajar ilmu jiwa 6 tahun, ilmu psikologi. Lah ini kan kita paham banget ini. Orang maunya apa, arahnya kemana, terus bagaimana karakter barunya, terus karakter belakangnya apa, kan kita belajar itu. Sehingga kita sudah bisa membaca bagaimana sih arah-arah perilakunya ke depannya. Kalau kita rasa perilakunya masih nggak berubah juga setelah ini, kan tentunya kan kita jalankan aja skenario non psikologis. Namanya skenario hukum murni. Nah itu dia. Berarti ada pemidanaan, punishment fisik, kan begitu. Itu bisa terjadi kalau memang kita anggap ini memang nggak bisa diubah perilakunya, ya kan? Kita ambil contoh dulu, ada beberapa teman artis yang tadinya sombong gagal, ini setelah di penjara, di sel, akhirnya berubah, lebih kalem, kan begitu, kan salah satu bentuk gitu kan, merubah perilaku yang tadinya sombong, tinggi hati, gampang mencemooh orang, setelah kemudian kena di penjara dia berubah. Iya betul. Tanya aja sama Ahmad Dhani, kan berubah juga Ahmad Dhani. Udah nggak ada suaranya sekarang. Oke, terakhir Bang Alif, ada Ya. yang mau disampaikan nggak sih Bang untuk Angel, mungkin supaya lebih kooperatif atau seperti apa, atau bersiap nih awal tahun akan ada Oh ya, buat Mbak Angel Elga, ya, kamera Bang? ya buat Mbak Angel Elga, ini kan mau tahun baruan, saya mengucapkan selamat tahun baru, nikmatilah tahun baru 2023, ya itu aja lah. Nanti Januari kita mulai lagi kehidupan yang lebih baru lagi kan begitu. Itu buat Mbak Angel. Nah. Oke, Bang Alif, Oke, terima makasih kasih. banyak. Sama-sama. Audio Jungle.